Jangan lupa subscribe. Haram hukumnya kalau nggak subscribe.
Oke, untuk mempercepat silakan untuk teman-teman jika ada pertanyaan langsung sampaikan saja, tidak usah ragu-ragu, langsung ditanyakan. Tak kasih kisi-kisinya aja. Kelompok kalau suruh ngomong HIV sebenarnya nggak terlalu paham, jadi tanya om. Ayo, yang mau tanya obral nilai. Hand raise hand, sorry sampai hand raise hand. Halo. Waduh, apa kata mikir barang itu, harusnya langsung ketemu tadi. Siapa? Dela. Siapa ini Dela, ayo Dela. Oke. Pertanyaan apa? Silakan. Oke, lanjut. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Baru satu pertanyaan. Ano iki sing takon, Rek? Raise hand. Ayo. Ayo tanya, Rek. Oke, gak takon, aku sing takon. Halo. Ya, silakan. Ya. Silakan. Langsung dijawab aja. Siapa yang mau menjawab? Loh ya apa iki? Anggota karo kelompoknya pada turun nih, Rek. Ayo. Oke, Mbak Thayyibatun Nafiah. Sip. Jawabannya tidak perlu dikoreksi. Oke, selanjutnya lagi. Tidak ada lagi yang mau bertanya. Ini banyak loh. Mana nggak tanya? Andriani, Natika, Berlian, Dela sudah, Olinda, kemana semua itu? Woi, ayo Rek. Ainina, oke, Ainina, silakan.
nggak usah izin, nggak usah izin. Pendekatan apa dan perawatan saat diberikan pada pasien paliatif anak ya, anak ya, agar bisa dibantu, gitu intinya ya. Oke, nggak ada, cukup itu aja. Banyak pertanyaannya, bagus banget. Sudah. Cukup 2 aja berarti. Apa Anang? Hmm. Hmm. Terus apa Nang? Enggak. Loh, anak kan pertanyaannya gitu. Loh, iya kan anak kan tanyanya gitu. Ya saya jawab toh. Bisa sembuh enggak? Enggak. Ya sudah. Masa saya harus panjang-panjang? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sudah? Cukup? Ayo kelompok dulu jawab. Oke. Oke, terus bagus nih pertanyaan-pertanyaannya. Silakan yang mau dijawab sama Anang. Pertanyaannya Mas Anang. Coba tak tulis Anang Hermansyah. Siapa yang mau jawab? Ainun Jaria, oke. Ainun. Oke, cukup. Terima kasih untuk kelompok ya. Oh, silakan. Mau tanya apa ini? Raise hand dulu. Saya tidak terlihat siapa ini yang tanya. Emiliana ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Emiliana?
Oke, Emiliana, Emiliana Wayne. Mempengaruhi seperti apa, Dek? Maksudnya mempengaruhi itu mempengaruhi apa? Apakah HIV bisa mempengaruhi rapid test COVID-19 ya? Oke, silakan kelompok bisa jawab. Hmm? Loh ya gak apa-apa sih. Nah, gimana? Yang penting kan berpendapat. Hmm. Loh, pengaruh itu yang dipengaruhi itu yang mana? Harus jelas. Yang kamu maksud yang dipengaruhi itu siapa? Apanya gitu kan yang jelas. Apakah mempengaruhi hasil pemeriksaan rapid test kan gitu toh tadi? Oh. Loh ya apa sih? Oh, kenapa? Karena mempengaruhi itu alasannya apa? Kalau nggak mempengaruhi alasannya apa? Kan yang penting itu. Hmm. 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 Oke. Ya, kita diskusi ya. Saya senang kalau diskusinya seperti ini. Artinya ada yang berpendapat itu berpengaruh. Rata-rata berpendapat bahwa itu akan berpengaruh gitu ya. Ada nggak yang di sini berpendapat tidak berpengaruh gitu maksudnya? Yang semua kan tadi Ainun, oke, Ainun menyampaikan ada pengaruhnya. Halisa tadi menyampaikan juga ada pengaruhnya. Nah, terus maksud saya dari itu ada nggak yang bilang nggak berpengaruh kok Pak? Gitu. Nggak ada ya. Semua satu satu ya, semuanya satu ya. Dewi Olinda mau tanya apa? Iya, silakan. Oh, berpengaruh. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok ya. Terima kasih sudah memberikan penjabarannya dan saya puas karena presentasi hari ini teman-teman menyampaikan pembahasan tentang SIV pada kasus palliative care
dan itu menjurus ke kasus paliatif. Pelata laksanaannya pun mengarah ke paliatif gitu. Meskipun sebenarnya dari patofisiologi yang dijelaskan sama Halisa tadi itu bulat, itu nggak sesuai gitu loh. Tadi ngomong limfosit, organ-organ imunitas, terus terakhir baru masuk ke sel T, itu kayak kita bicara sampai depan terus lari lagi ke belakang, akhirnya nggak maksud gitu. Teman-teman bisa belajar, tadi sudah ditampilkan, Pak Oktu juga sudah pernah menyampaikan mengenai SIV. Silakan teman-teman kalau mau pelajari lebih dalam bisa tahu tentang patofisiologinya. Tapi karena hari ini kita belajar tentang palliative care, artinya kita belajar mengenai kasus-kasus terminal dan bagaimana kita sebagai seorang perawat menangani pasien-pasien dengan kasus terminal. Intinya kan di situ. Nah, terima kasih juga untuk kelompok tadi, beberapa pertanyaan bagus-bagus ya. Saya melihat teman-teman pertanyaannya sudah mengarah ke sifatnya ke arah yang kita tuju. Karena kita memang belajar paliatif, maka arahnya ke sana. Dan pertanyaannya sebenarnya tidak perlu saya koreksi lagi, karena semua yang disampaikan itu sudah baik, sudah sesuai dengan alurnya. Jadi bagaimana tadi menangani psikologi pasien dengan HSIV yang kondisinya pastinya akan semakin psikologinya akan kurang bagus gitu kan. Karena pasien dengan SIV, teman-teman harus tahu, kita ini kalau bicara penyakit HIV itu stadium awal. Kalau sudah stadium akhir masuk dalam kategori paliatif, maka kemungkinan besarnya kita sudah mengarah ke ODA, orang dengan HIV/AIDS yang sudah mengalami AIDS-nya, bukan HIV lagi, tapi udah AIDS. Acute Immunodeficiency Syndrome. Acute itu didapat, immunodefisiensi artinya imunitasnya menurun. Sindrom yaitu memberikan gejala atau kumpulan dari berbagai gejala. Jadi sindrom itu kumpulan dari berbagai gejala. Itu yang harus dipahami teman-teman semua. Efek dari penurunan sistem imunitas itu akan mendatangkan yang namanya IO atau infeksi oportunistik. Jadi infeksi-infeksi yang muncul akibat dari melemahnya sistem imunitas tubuh kita. Perlu diketahui oleh semua mahasiswa bahwa dalam kegiatan normalnya kita, setiap aktivitas kita, baik di tangan kita, di mulut kita, di pipi kita, di kulit kita, kalau kita melakukan observasi secara mikro, ya, secara mikro, maka kita akan menemukan bukan 1-2 bakteri atau mikroorganisme, tapi kita akan menemukan miliar bahkan sampai dengan triliun mikroorganisme menempel pada tubuh kita. Dan siapa yang menghalau mereka masuk untuk tidak mengeluarkan toksik atau membuat kerusakan pada sel tubuh kita, yang punya peran adalah imunitas. Kalau kita ibaratkan dalam negara itu, negara kita dijaga oleh angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan laut. Siapa mereka itu? Itulah sistem imunitas. Sistem imunitas kita udah berjaga di barrier paling luar tubuh kita, yaitu kulit. Dibantu dengan kelenjar keringat, kelenjar minyak. Itu adalah mekanisme pertahanan tubuh. Sampai dengan masuk ke dalam, nanti akan ketemu dengan sistem pertahanan tubuh lini pertama sampai dengan sistem pertahanan lini kedua. Nah, keduanya ini apa, sistem imunitas ini ketika, nah saya tidak akan menjelaskan SIV secara detail, ketika mengalami penurunan CD4 yang merupakan pemicu reaktivitas dari CDX dan juga sel B, CD4, CDX itu masuk kategori sel T. Sel B itu menghasilkan antibodi. Nah, ketika sel T-nya bermasalah, maka sel B-nya juga akan bermasalah. Akhirnya apa? Tidak menghasilkan antibodi untuk SHIV. Karena ketika ada HIV masuk dalam tubuh kita, diidentifikasi, didapatkan bahwa
jenis HIV seperti ini, maka akan muncul antibodi. Nah, kenapa sampai sekarang itu tidak ada vaksin yang bisa membunuh dan menghancurkan HIV dalam tubuh kita, Pak? Why? Karena virus adalah jenis mikroorganisme yang dapat berubah-ubah dengan waktu yang cepat. Artinya dia mampu melakukan evolusi, bisa bermutasi, ya, bermutasi bahkan sampai berevolusi, berubah wujudnya, tampilannya, rantai genetiknya, sehingga apa? Antibodi yang diciptakan oleh tubuh kita baru muncul anti HIV1, muncul lagi HIV-nya versi berikutnya, sehingga antibodi yang dihasilkan tidak menemukan sasarannya. Kenapa? Karena targetnya berubah. Contoh, Ainun adalah virus. Saya bilang Ainun virus HIV. Nah, saya membuat antibodi, saya punya senjata untuk menghancurkan Ainun. Nah, ketika saya saya sudah membuat senjata untuk membunuh Ainun, tiba-tiba Ainun berubah menjadi berlian. Wajahnya diubah, tampilannya berubah, kerudungnya berubah, pakaiannya berubah, logatnya berubah. Kira-kira saya bisa mengenali Ainun atau tidak? Nah, itulah yang terjadi kenapa sampai saat ini tidak ada vaksin untuk virus. Yang ada interferon itu untuk sama dengan obatnya antivir yang dimasukkan ke pasien. Nah, itu biasanya diberikan pada kasus bayi-bayi yang ibunya atau keluarganya mengalami HIV. Itu adik-adik semuanya. Jadi tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Jadi apa tindakan kita sebagai seorang perawat? Yaitu mengontrol supaya tidak terjadi kerusakan pada sistem imunitas secara berlanjut. Dengan cara apa? Tadi ada yang bertanya, bagaimana dengan kasus-kasus anak yang mengalami HIV, Pak? Itu sangat susah untuk ini. Kadang-kala sampai banyak kasus anaknya meninggal gitu kan. Nah, kita harus memberikan edukasi yang tepat, pemahaman yang tepat kepada orang-orang dengan kondisi risiko HIV. Maka ketika Anda mampu memberikan edukasi yang tepat dan benar, maka keluarga akan mempertimbangkan itu dan akan menjadikan referensi untuk penyembuhannya. Penyembuhan apa? Mengkondisikan sistem imunitasnya membaik. Ya, membaik dalam artian sistem ketika imunitas kita meningkat, maka HIV pun bisa ditekan produktivitasnya. Dengan cara apa? Kita rajin mengkonsumsi antivir. Pasien diminta untuk mengkonsumsi antivirus supaya replikasi virusnya berkurang. Seperti itu, sehingga kita pun wajib selalu meminta pasien ini untuk melakukan pemeriksaan pada sel T-nya. Jadi berapa kandungan CD4-nya. Jadi selain kita memberikan obat, kita ada evaluasi. Seperti itu, teman-teman. Ya. Bisa terjawab ya. Jadi komunikasi yang penting tadi sudah disampaikan, komunikasi terapeutik yang penting karena memang targetnya adalah peningkatan kualitas hidup. Ya, bukan masalah menyembuhkan, tapi bagaimana kita memberikan dampak positif ke pasien sebelum pasien tersebut meninggal. Kemudian bisa disembuhkan enggak? Tadi Anang sudah terjawab ya, Anang ya. Kemudian memberikan kenyamanan, kepedulian dan beri informasi yang jelas. Apakah sudah ada vaksin yang bisa menyembuhkan? Enggak bisa. Apakah, nah ini yang terakhir, apakah HIV mempengaruhi rapid test? Kalau berpengaruh pada rapid testnya, tidak. Kalau hasil pertanyaannya adalah hasil rapid test, tidak. Tapi orang dengan HIV akan menjadi komorbid atau beresiko mengalami kematian akibat terinfeksi COVID-19. Ya, jadi harus dibedakan. Kalau hasil pemeriksaan orang dengan HIV apakah otomatis akan mengalami COVID? Enggak. Selama pasien tersebut menjalankan protokol kesehatan.
Sama dengan yang disampaikan Dewi Olinda. Jadi tidak ada 50-50. Bisa 100% tidak sama sekali, atau bisa 100% mungkin saja terjadi. Bergantung dia menjalankan protap atau tidak. Karena SIV dengan COVID sesuatu yang berbeda. Virusnya beda. Jadi bukan berarti HIV bermutasi menjadi COVID, bukan. Tapi orang dengan HIV mudah dimasuki oleh COVID. Oke. Jenisnya virus sama, Pak? Betul sama, tapi keluarganya beda. Ya, gitu ya. Satunya keluarga Ainun, satunya keluarga Emiliana. Kan beda toh, gitu. Oke. Kalau kita mengandaikannya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah? Paham? 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 Nek paham aku senang, nek gak paham aja meneng loh ya. Saya tidak bertanggung jawab ya. Saya tidak bertanggung jawab kalau tidak tahu terus bilang tahu, kan itu dosa bohong namanya. Oke? Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman karena hari ini kita kita berhasil menyelaksanakan kegiatan SGD pada hari ini, dan saya berharap untuk berikutnya ya bisa dibuat seperti ini. Nanti pertanyaannya boleh. Nah, itu tadi yang ditanyakan Emiliana Weni itu bagus karena mengikuti isu terkini itu kan tentang COVID ya. Jadi semoga teman-teman nanti ketika di masyarakat ditanyain sesuatu bisa menjawab dengan lantang, tepat, dan jelas. Gitu ya. Pokoknya nek mahasiswane Pak Ukti takoni wong iku iso langsung dengan menjawab itu, tidak dengan menundukkan kepala tapi dengan menegakkan kepala, dengan suara yang lantang dan tegas mengatakan tidak, iya, enggak, ora, dan tahu apa yang diomongkan. Cuk sampai ngomong gak ngerti opo sing diomong. Ya. Oke, cukup? Nggak ada pertanyaan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.